Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi sukacita dan kedamaian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam melakukan segala kegiatan di sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Di malam yang gelap, kami dapat beristirahat dengan tenang, sehingga pada hari ini kami dapat terbang dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita dan bisa menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Namun, sebelum kami melakukan akan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang menjadi tongkat dan kekuatan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Dipulihkan artinya dikembalikan seperti keadaan yang semula. Diperbaiki dari kerusakan menjadi keadaan yang lebih baik. Semua orang pasti ingin dipulihkan, rindu agar kehidupannya lebih baik, tetapi seringkali hal ini susah didapat dan diperoleh. Mengapa? Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kita bisa melihat kesadaran Paulus sebagai penulis bahwa manusia tidak dapat menjadi lebih baik dengan usahanya sendiri. Manusia telah jatuh dalam dosa, bahkan kehilangan kemuliaan Allah. Dengan usaha manusia sendiri untuk dipulihkan menjadi lebih baik akan sia-sia belaka. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-18, ini tentu kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Bagaimana Saulus yang semula adalah pembenci dan pembunuh pengikut Kristus dipulihkan setelah dicegat Tuhan Yesus di tengah perjalanan menuju ke Damsyik. Saulus sempat jatuh dari kudanya dan menjadi buta selama 3 hari. Saulus yang kemudian bernama Paulus, dia dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil yang menjangkau di luar orang-orang Yahudi. Bahkan seperti yang kita ketahui, sebagian besar surat atau kitab dalam Perjanjian Baru adalah hasil dari tulisan-tulisan Paulus. Bagaimana hidup yang dipulihkan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan? Tuhan memulihkan setiap orang dengan kasih-Nya. Saulus yang sangat membenci pengikut Kristus dibalas Tuhan Yesus dengan kasih-Nya. Dijumpainya di tengah jalan ketika hatinya berkobar-kobar untuk membinasakan orang lain. Saulus jatuh dari kudanya dan beberapa hari menjadi buta. Dipulihkan Tuhan dengan cara yang keras. Tuhan bisa memakai cara yang keras, tetapi juga cara yang lembut untuk membawa seseorang hidup benar atau kembali percaya kepada Tuhan. Kita mau pilih yang mana? Hendaklah kita jangan seperti Paulus, dipukul dengan keras terlebih dahulu, baru mau mendengar suara Tuhan. Tuhan itu kasih. Sebagai orang percaya harusnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap jam, setiap waktu kita bisa datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini agar kita tidak menjadi binasa. Janganlah kita mengeraskan hati, biarkan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya masuk dan berdiam di dalam hati dan hidup kita, agar Tuhan bekerja dan memulihkan hidup kita secara sepenuhnya. Dari yang suka membenci menjadi penuh kasih, dari yang keras kepala menjadi lemah lembut, dari yang suka marah menjadi penyabar, dan dari yang tidak peduli menjadi lebih peduli, serta diubahkan dan dipulihkan dari sifat-sifat buruk lainnya. Tuhan memulihkan karena ada yang berharga dalam hidup kita.
Sayangnya, jikalau Saulus yang terdidik dalam agama Yahudi dan giat dalam agamanya hanya dipakai untuk membenci dan membunuh orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Paulus adalah orang yang memiliki potensi terpendam dan sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan pulihkan karena potensi rohani itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita orang yang berpotensi dengan talenta dan karunia Allah, jangan menolak kalau Tuhan memulihkan hidup kita untuk dipakai sebagai alatnya. Kalau kita sudah berjalan jauh menyimpang dari jalan Tuhan, jangan menolak jikalau Tuhan memulihkan sekarang. Setiap dari kita tidak ada yang diciptakan tanpa tujuan Tuhan. Setiap dari kita berharga di mata Tuhan. Bagaimana mungkin Allah yang mengasihi kita dan menciptakan kita dengan tangannya sendiri mau melihat kita jatuh dalam dosa dan hidupnya menjadi tidak berguna? Hendaklah potensi yang kita miliki digunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kadangkala pemulihan yang dari Tuhan itu akan terasa sakit untuk dilalui, sama seperti emas yang harus dimasukkan di dalam api peleburan untuk menghasilkan emas murni. Maka demikian juga kehidupan kita akan dipulihkan Tuhan. Lebih baik pemulihan itu terjadi sekarang dan kita selamat dan menjadi lebih baik daripada tidak sama sekali, sehingga kita terus berada dalam keburukan dan menuju kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap pemulihan yang Tuhan telah berikan di dalam setiap kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang mau memulihkan kehidupan kami. Terima kasih karena kami berharga di mata-Mu. Ajarlah kami agar kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus dipulihkan dan menggunakan kehidupan kami, memuliakan nama-Mu dengan segala bakat dan potensi kami. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.